Benarkah Jepang sudah memulai pemanasan untuk melakukan intervensi terhadap mata uang, tapi kenapa nasibnya justru dolar tetap mengalami penguatan? Dan itu yang akan kita coba lihat untuk hari ini. Apa saja faktor yang harus diperhatikan, termasuk terkait dengan data ekonomi nanti malam. Oke, ini adalah data ekonomi untuk hari ini, di mana sore hari kita akan berhadapan dengan beberapa data service PMI dari kawasan Eropa, dan juga tentunya Inggris. Ada satu hal yang sedikit terlupakan, ternyata ada jadwal OPEC meeting di hari ini teman-teman. Dan saya rasa kita harus perhatikan dengan apa yang akan keluar, output apa yang akan keluar dari pernyataan-pernyataan tersebut. Tapi seperti yang sudah diduga, kemungkinan mereka akan tetap pertahankan sisi pemangkasan produksi sampai akhir tahun. Persis dengan apa dikatakan oleh Arab Saudi di pertemuan bulan lalu. Nah, sementara itu untuk data ekonomi dari Jerman, dari zona Eropa, dan juga dari Inggris, kita lihat di sini, service PMI untuk Jerman terutama diharapkan mengalami kenaikan 49,8 dari 47,3. Sementara untuk zona Eropa sendiri diharapkan naik ke 47, atau 48,4 lebih tepatnya dari 47,9. Dan Inggris diharapkan ada sedikit penurunan ya di level 47,2. Oke, kita lihat saja. Kalau misalkan data sesuai dengan ekspektasi akan seperti apa? Kalau memang diharapkannya adalah mengalami kenaikan, of course ini akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk mata uang tersebut. Itu berarti kalau euro mendapatkan apa yang mereka harapkan, maka euro akan mengalami penguatan atau rebound. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih lemah, of course itu akan menjadi faktor negatif untuk euro. Dan juga demikian pula dengan apa yang terjadi dengan pound sterling. Kalau datanya ternyata sesuai ekspektasi yang diharapkan adalah turun 47,2, maka kemungkinan pound sterling pun akan turun. Tapi kalau dia di atas ekspektasi, setidaknya kita akan dapatkan dorongan untuk pound sterling setidaknya muncul kembali di atas 1.2100. Walaupun secara teknis kita belum tentu akan melihat rally lebih lanjut. Nah, terkait dengan apa yang terjadi berikutnya untuk malam hari, kita perhatikan data ADP employment teman-teman. Dan inilah yang kemungkinan akan terjadi. Kalau ternyata data relatif dirilis lebih lemah daripada ekspektasi, well, setidaknya kita akan dapatkan koreksi turun dari US dollar yang selama 11 pekan berturut-turut sama sekali tidak menunjukkan level penurunan ataupun koreksi yang signifikan. Tapi kalau misalkan ternyata data ADP-nya relatif lebih tinggi, mohon maaf, kemungkinan dolar akan kembali mengambil alih dan disitulah dia akan terdorong mulai kenaikan. Kemudian untuk data malam harinya lagi di jam 9, ISM Non-Manufacturing PMI atau yang sering disebut juga ISM Service PMI. Jadi jangan sampai tertipu, jangan sampai Anda bingung ataupun pusing terkait dengan ISM Service atau ISM Non-Manufacturing PMI. Intinya adalah keduanya sama. Kalau ternyata data diharapkan untuk hari ini dirilis dengan angka yang relatif turun 53,6 dari 54,5. Of course, data di bawah itu akan membuat potensi dolar akan kembali tertekan turun. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih tinggi, mohon maaf, dolar akan kembali menarik diri dan juga mengalami penguatan kembali. Nah, ada satu catatan penting di sini teman-teman. Terkait dengan data Amerika malam ini, itu juga yang akan diperhatikan oleh institusi Jepang. Kenapa? Karena kalau Anda lihat kemarin, penurunan USD Japanese Yen itulah terkait dengan kecurigaan intervensi setelah data Amerikanya dirilis lebih kuat. Yes, George Jacobs waktu tadi malam dirilis lebih kuat, sehingga akhirnya memaksa US dollar mengalami penguatan dan USD Japanese Yen sentuh level 150,15. Dan disitulah akhirnya intervensi dilakukan atau hal yang dicurigai sebagai intervensi. So, market mover sampai tadi malam dan juga pagi ini kurang lebih ada 3 hal yang di sini akan kita lihat. Dengan OPEC meeting yang akan kita lihat nanti sore ataupun nanti malam, perhatikan saja dengan pernyataan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Terkait dengan hal ini, rumornya kemungkinan mereka akan coba mensiasati apa yang akan dilakukan terkait dengan komposisi produksi ataupun output produknya untuk yang mereka jual ke Asia. Nah, tapi secara keseluruhan, program pemangkasan produksi ataupun pembatasan kuota produksi kemungkinan masih tetap berjalan sampai akhir tahun. Dan itu harusnya emas, dalam hal ini adalah emas hitam yang kita artikan sebagai oil, berarti kemungkinan akan kembali spike ke level 91 dolar. Cukup menarik. Apakah rally akan berlanjut atau tidak? Karena semua juga bergantung kepada tingkat permintaan, termasuk karena China masih libur Golden Week, yang diperkirakan mungkin saja tingkat konsumsi bahan bakarnya akan meningkat, dan itu juga yang akan mendorong kepada tingkat permintaan minyak mentah. Nah, kemudian untuk US Jobs yang tadi malam, tadi sudah kita sempat bahas, ini adalah indikasi terkait dengan data terkait tenaga kerja Amerika yang ternyata masih tetap solid. Dan sepertinya itu juga yang akhirnya membuat market sedikit panik karena kemungkinan itu yang akan dibikin alasan oleh Fed untuk tetap melakukan kenaikan semua. Nah,
terakhir adalah intervensi Jepang. Of course, di sini kalau teman-teman perhatikan di beberapa website, mereka tidak menyangkal, tapi juga tidak mengakui. Jadi hal ini setidaknya sisi positifnya adalah mereka tidak melakukan penyangkalan. Jadi diartikan yes, kemungkinan tadi malam adalah intervensi, tapi permasalahannya kenapa relatif dekat atau relatif sesaat, mungkin itu pula yang harus ditinjau ulang dari apa yang terjadi sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat data ADP dan Service PMI yang merupakan petunjuk sebelum NFP di hari Jumat. Oke, data ADP akan dirilis jam 19.15. ISM Service PMI itu akan dirilis di jam 9 malam. Jadi ada dua data. Respon pertama kemungkinan akan merespon terkait dengan data ADP. Yang perlu diketahui adalah data ADP bulan Agustus yang lalu merupakan level terendah 5 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan kita dapatkan penurunan lagi, maka kemungkinan akan sangat positif untuk market. Bukan untuk dolar, tapi positif untuk market. Artinya, yang kemarin saham mengalami tekanan karena kekhawatiran tingkat suku bunga akibat lapangan pekerjaan Amerika yang cukup solid, maka kemungkinan malam ini bisa saja rebound. Itu dengan catatan data ADP dirilis lebih rendah daripada ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Tapi saya lebih berharap dia harus turun di bawah ekspektasi. Ekspektasi hari ini adalah 153K, jadi diharapkan turun di bawah 150-an. Nah, menurut para pengamat, kemungkinan kisaran ADP untuk bulan ini akan berada di kisaran 125 sampai 200K. So, angka di atas 200K itu akan positif untuk US dollar dan artinya tekanan yang sangat serius untuk pasar saham dan terutama emas. Kemudian terkait dengan data nanti malamnya, di jam 9 malam ISM Service PMI. ISM Service PMI bulan lalu itu naik ke titik tertinggi 6 bulan di bulan Agustus. Jadi sekarang, kalau ternyata datanya juga rebound ke area lebih tinggi dari ekspektasi, maka hati-hati kemungkinan dolar akan semakin tinggi dan itu pula yang akan membenamkan emas dan juga pasar saham. Well, angka yang diharapkan oleh Fed untuk menekan ego mereka atau bahkan kebijakan mereka adalah angka yang diharapkan lebih rendah. Jadi perhatikan saja angkanya, aktual harus lebih kecil daripada ekspektasi. Ya, kita bicara tentang intervensi terkait dengan apa yang dicurigai oleh market tadi malam. Ini adalah grafik GH1 yang tadi malam sempat muncul, di mana sempat spike sampai level 150.14, 150.16. Beberapa website menunjukkan 150.16. Kemudian itu diinisiasi oleh data George Joponing Amerika yang relatif tinggi atau lebih tinggi daripada ekspektasi sehingga mendorong US dollar mengalami kenaikan. Kemudian kalau misalkan dilihat dari gejalanya, setelah spike itulah dia terbenam turun. Karena setiap kenaikannya sudah relatif tertahan karena kekhawatiran intervensi yang akan dilakukan oleh Jepang. Dan boom, dia tergelincir sampai zona 147.20-an. Dengan sangat cepat, dia pun berbalik dan ditutup di level 149. Sampai saat ini bertahan di level 149 sampai 149.30. Nah, apa yang bisa dilihat dari sini? Intervensi, well, mereka tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Tapi satu catatan yang dilihat oleh pasar adalah ini mungkin sekedar pemanasan. Beralih kepada apa yang sempat terjadi di tahun 2022, bulan Oktober yang lalu, intervensi dilakukan setelah BOJ memberikan laporan ataupun proyeksi kuartalan. Dan kita belum lihat data tersebut di awal bulan ini, jadi kita tunggu saja. Harusnya, kalau misalkan lihat dari skema yang terlihat di grafik tahun lalu, Anda bisa lihat di sini tanggal 21 sampai 25 Oktober, dia sempat spike ke level 151.90-an, all time high saat itu, kemudian dia tergelincir kembali level 145, 146, kemudian beberapa hari kemudian dia rebound, lalu kemudian lanjut lagi antara 1 sampai 6, dia tertahan 149 seperti yang terjadi saat ini, kemudian di tanggal 10 November, boom, dia tertekan kembali. Itulah rangkaian-rangkaian memungkinkan intervensi dilakukan secara bertahap, apalagi kala itu posisinya juga sama, dolar masih cenderung naik karena ada kebijakan dari Fed yang cenderung menaikkan suku bunga. So, kalau misalkan kita lihat dari gejala ini, maka kemungkinan potensi yang bisa terjadi tahun ini pun akan relatif sama. Itu artinya, apa yang terjadi tadi malam, belum tentu selesai dan bisa saja spekulan akan bertindak mendorong keseriusan atau mengetes keseriusan dari pemerintah Jepang. Dalam hal ini, berarti sangat memungkinkan kalau dia terjadi spike terlebih dulu. So, area 149, 150, 151 adalah zona-zona kritikal yang mungkin saja bisa dijadikan peluang. Kalau seperti itu, saya lebih berpikir bahwa nanti malam
harapkanlah data ADP-nya lebih tinggi daripada ekspektasi supaya dolar mendorong kenaikan tersebut dan akhirnya USD Japanese Yen pun akan terdorong di atas level 149 ke 50-an. Kalau itu yang terjadi, Anda tunggu di level resisten, baru Anda melakukan tindakan untuk melakukan sell. Daripada Anda melakukan sell sekarang, Anda tunggu sampai data ADP dari Amerika dirilis. Ya, upcoming fokusnya adalah terkait dengan pengumuman rencana paket stimulus terbaru di bulan Oktober. Saya masih belum mendapatkan informasi tanggal berapa tepatnya itu akan diumumkan. Kemungkinan akan relatif tentatif. Perkiraan saya kalau misalkan dikaitkan dengan tahun lalu, maka perkiraannya muncul di kisaran tanggal 20-an. Cukup lama. Masih awal bulan dan kita masih punya waktu sekitar 16 hari ke depan. Cukup panjang. Nah, sementara yang paling dekat kemungkinannya adalah pemicunya dari data NFP. Kalau data NFP hari Jumat ternyata rilisnya lebih kuat dan mendorong US dollar mengalami penguatan, maka USD Japanese Yen bisa saja tergoda di level 150 atau 151, dan disitulah saatnya mereka mungkin bereaksi kembali seperti apa yang terjadi tadi malam. So, hati-hati 1 hingga 2 hari ke depan. Ya, apapun yang terjadi untuk malam ini tetap waspada. Kita tidak bisa berharap bahwa Jepang akan melakukan hal yang serupa dalam 2 hari berturut-turut, karena dalam kamusnya tidak ada seperti itu. Tapi kemungkinan tersebut bisa saja terjadi kalau dipicu oleh data Amerika yang lebih tinggi. Kenapa saya beranggapan kepada data Amerika? Karena untuk sampai saat ini, Jepang sama sekali tidak memiliki keputusan untuk segera mengubah kebijakannya terkait dengan data ekonomi yang tidak mendukung. Jadi, mau tidak mau, perhatikan saja data Amerika.